Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar di sekolah Islam di Al-Araf Islamic School, walaupun dengan jarak yang jauh. Semoga pelajaran kita atau tolabul ilmi kita selalu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Ya, pasti harus semangat ya, karena tanpa adanya rasa semangat dan percaya diri, kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas sekecil apapun. Karena sekecil apapun aktivitas, kalau diiringi dengan rasa percaya diri dan mandiri, pasti akan terlaksana. Ya, baik, kita sudah siap ya untuk belajar hari ini. Ini adalah pembelajaran kita pada pertama ya, yang pertama. Baik, kita akan belajar materi PAI dan budi pekerti. Nah, pelajaran pertama kita pada hari ini bertema Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Ya, baik, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita umat Islam, dan Nabi Muhammad juga disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengikuti sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mulia yang dimiliki oleh nabi bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sifat nabi itu, sifat wajib bagi nabi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sidik artinya jujur, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Nah, dari keempat sifat nabi itu, sifat wajib bagi nabi itu, kita pun akan meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih yang harus kita teladani dari sifat nabi? Yaitu seperti sifat percaya diri dan mandiri, agar kita menjadi pribadi manusia yang terpuji. Ya, baik, sudah siap ya? Ya, sebelum kita lanjutkan materi tentang teladan Nabi Muhammad SAW, kita mengaji, kita bertilawah bersama-sama. Semoga dari huruf demi huruf di surat Al-Ghasyiyah ini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah tilawah bersama membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 12. Semoga
yang kita baca ini huruf demi huruf, ayat demi ayat, selalu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita kembali ke materi. Di sini kita ada mulahadhah, yaitu mengamati gambar. Di sana ada dua gambar. Ada gambar pasukan bergajah, dan yang gambar satunya lagi pasukan bergajah dilempari batu kerikil oleh burung-burung. Ya, ayo, siapa yang bisa menceritakan gambar yang kita lihat ini? Angkat tangannya. Ya, yang duduknya paling baik pasti bisa. Yang penduduknya paling pojok bisa tidak menceritakan tentang gambar di atas? Pasti bisa dong. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak akan menceritakan sedikitnya tentang pelajaran Nabi Muhammad SAW, teladanku, melalui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan Rasulullah dan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW, yaitu kejujuran, kecerdasan. Dan sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri, di mana ketika lahir Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, sedih, ditinggal oleh orang tua, di mana ayahnya meninggal ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Dan ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Namun dengan demikian, dalam kondisi yatim piatu, Nabi Muhammad selalu menunjukkan sifat yang ceria, sifat yang tidak minder, sifat yang tidak ada rasa sedih walaupun ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ya. Baik, dalam keadaan sedih seperti itu, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan ketegarannya dengan percaya diri dan tidak pernah minder. Nah, di antara bukti percaya diri dari pribadi Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, saat beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, Nabi tetap ceria, layaknya seperti anak-anak pada umumnya, tidak bersedih dan tidak pernah menunjukkan rasa kecewa ditinggal kedua orang tuanya. Namun pada umur 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya, yaitu meninggal dunia oleh kakeknya. Kemudian beliau dipindah asukan atau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sampai sini paham ya? Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad sebelum pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad sebelum Abu Thalib? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Baik. Rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang kedua, yaitu pada usia 8 tahun Nabi Muhammad sudah bekerja, di mana Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Karena kejujurannya menggembala kambing, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalai oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya Nabi Muhammad dengan jujur menggembala kambing-kambing, sehingga menarik perhatian penduduk Mekah yang bersedia menitipkan kambingnya untuk digembalai Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, pada saat usia Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi ikut berdagang ke Syam. Dalam perjalanan diajak berdagang. Pengalamannya berdagang membuat Nabi Muhammad SAW
terus melaksanakan profesinya sebagai pedagang. Ia berdagang, menjualkan atau mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Dengan kejujuran yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdagang menarik perhatian Siti Khadijah yang dia percaya kepada Nabi Muhammad dalam menjualkan dagangannya, ya. Dan pada suatu ketika dikisahkan para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak memindahkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Ini punya saya, ini hak saya yang paling berhak, kedudukan saya paling tinggi di sini. Ya, karena saling berselisih, bertengkar, tidak ada yang mau mengalah untuk memindahkan Hajar Aswad. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menentukan perselisihan mereka, siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ini, ya. Dan setelah menentukan, akhirnya Nabi Muhammad SAW meletakkan sorbannya untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sorban dan menggotongnya bersama-sama dengan kabilah Quraisy. Jadi saling tolong menolong. Jadi tidak ada perselisihan, saya yang berhak, saya memindahkan, saya yang harus memindahkan. Ya. Nah, kemudian setiap pemimpin kabilah diminta memegang tali sorban Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Dan secara bersama-sama pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Nah, dengan cara tersebut semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Ya, sejak itu para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Nah, itu adalah sifat teladan Nabi Muhammad dalam lingkungan kesehariannya, dan ada keteladanan Nabi saat berdakwah. Nabi Muhammad SAW juga percaya diri dalam berdakwah, di mana meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah untuk mengajak penduduk Mekah menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi meyakini kebenaran atas ajaran Islam yang dibawanya. Dia akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan percaya diri Nabi Muhammad terus berdakwah dan yakin dapat mengajak para penduduk Mekah untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan beralih menyembah Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini sudah paham ya. Nah, itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW, sikap mandiri dan sikap percaya diri yang sudah tumbuh sejak kecil. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian sejak kecil dia bisa mengembala kambing, berdagang, dan sampai dengan berdakwah. Nah, dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut diperolehlah beberapa keteladanan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah insan yang memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan pantangan dan penentangan ketika berdakwah. Ketiga, seorang pemberani
yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. 5. Senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar. Yang terakhir, yang keenam, adalah senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian atau hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Ya, itu ya tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pribadi kita harus memiliki sifat percaya diri, mandiri, dan senantiasa menjadi yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Anfa'uhum lin nas, karena an-nasu anfa'uhum linnas, manusia itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Manusia yang berkah atau yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran pertama kita. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari Bapak, ada yang salah dari Bapak. Bapak mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.